Mirda, silahkan Ibu Mirda. Oke, terima kasih banyak Mbak Siva nih, luar biasa sekali pengamatannya ya. Jadi sebenarnya memang beberapa tahun itu memang namanya Milo Jakarta International 10K, tapi selalu ada kategori family run. Jadi selalu ada 5K dan kemudian juga family run. Nah, kenapa kok ada family run gitu ya? Karena kita percaya bahwa mewujudkan masyarakat Indonesia untuk memotivasi untuk bergerak sehat, aktif dan berkarakter tangguh itu harus dimulai dari lingkungan terkecil, yaitu keluarga. Nah, jadi bagaimana nih supaya anak-anaknya juga semangat? Tentunya kita harus ajak orang tuanya juga ya. Jadi barangkali kalau orang tuanya sudah terbiasa juga mengajak anak untuk bergerak aktif, tentunya itu menjadi budaya ya Pak Misnanta ya. Demikian ya, mungkin kita bisa jadi nantinya mewujudkan masyarakat Indonesia itu mulai dari keluarga. Nah, jadi memang tujuannya dari situ. Kalau sejak dini sehingga nantinya tadi mudah-mudahan bisa sejahteranya lebih panjang lagi gitu ya. Kira-kira begitu. Mungkin Pak Ganesan ada yang kalau mungkin tahun depan kita akan kembali kepada Jakarta International 10K, insya Allah. Dan juga tahun depan kita boleh tambah media run sekali untuk rakan-rakan media. Tapi distance-nya 50 km. Lelah Pak, deadline. Jadi ini juga mungkin saya tambahkan sedikit, ini juga merupakan road to Hari Olahraga Nasional ya Pak Isnanta ya. Jadi ini merupakan bagian dari rangkaian perayaan Hari Olahraga Nasional yang ada di tanggal 9 September nanti. Seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman bisa lihat juga ada di situ logo dari, terima kasih banyak Pak Isnanta untuk selalu kolaborasinya Hari Olahraga Nasional. Nah, kemudian event hari ini sendiri sebenarnya ini luar biasa sekali ya. Kalau kita lihat antusiasmenya setelah pandemi, terakhir kali kita mengadakan running ini 2019. Ya, waktu itu 1 dekade Milo Jakarta International 10K 10 tahun. Nah, setelah itu pandemi kita stop dan kita ada 2020 itu kita ada virtual run juga bekerja sama dengan Kemenpora itu tapi full virtual. Nah, jadi hari ini adalah mix hybrid. Jadi malah sebenarnya merupakan program yang bisa kita kembangkan ke depannya Mas, malahan. Jadi bagaimana sebuah event olahraga itu bisa dikombinasikan. Jadi nggak hanya harus on ground karena kan tentunya ada ada kapasitas yang harus kita pertimbangkan, tapi juga kita bisa tetap jalankan untuk seluruh yang ingin berpartisipasi. Dan nanti semuanya akan mendapatkan respect yang sama, tidak akan kita kirim langsung ke rumah masing-masing. Jadi kalau ditanyakan juga rencana ke depannya, tentunya kita akan terus dengan Milo Aktif Indonesia, kita akan terus melakukan baik yang virtual maupun yang on ground. Virtual contohnya kita juga akan melakukan Milo Aktif Academy. Nah, ini malah dengan pelajaran yang kita dapatkan hari ini, mungkin Milo Aktif Academy-nya kita bikin juga hybrid. Jadi nggak cuma virtual, nanti kita bisa bikin camp juga untuk anak-anak Indonesia untuk mempelajari perkembangan karakter, perkembangan fisik, dan kemudian juga perkembangan kognitifnya. Demikian. Jadi banyak sekali sebenarnya yang kita bisa lihat, alhamdulillah juga protokol kesehatan dipatuhi. Nanti semua yang akan masuk ke Race Village ini juga harus dengan peduli lindungi, harus vaksin booster, kemudian juga kita jaga jaraknya, dan nanti begitu selesai lari akan kita berikan lagi masker Mas. Jadi supaya ini kita mengikuti prosedur yang ada. Demikian mungkin ya, terima kasih banyak. Ya, seksi sibuk untuk acara Milo Aktif Indonesia Race 2022, Bu. Milo ini terkenal dengan selalu menghadirkan wadah kegiatan olahraga bagi keluarga Indonesia. Nah, kali ini menghadirkan Milo Aktif Indonesia Race 2022. Sebenarnya apa yang menjadi latar belakang untuk Milo menghadirkan kegiatan ini, Bu? Oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak ya teman-teman semua untuk kehadirannya. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu semua. Luar biasa sekali. Jadi ini merupakan bagian dari gerakan Milo Aktif Indonesia. Jadi sebenarnya komitmen kita ini sudah dalam selama 4 dekade terakhir kita selalu konsisten. Jadi bagaimana mewujudkan masyarakat Indonesia generasi masa depan yang sehat, aktif dan berkarakter tangguh. Nah, ini sebenarnya ada beberapa rangkaian acara gitu ya. Jadi kita juga punya di dalam Milo Aktif Indonesia sendiri, di situ ada School Sport Development Program ya kan. Jadi kita pergi juga ke sekolah-sekolah dan kemudian juga ke perumahan-perumahan, kita mengajak semua masyarakat Indonesia dari keluarga untuk bergerak aktif. Nah, salah satu event besarnya adalah Milo Aktif Indonesia Race. Nah, kenapa biasanya mungkin tahun-tahun sebelumnya namanya Milo Jakarta International 10K. Nah, tapi setelah pandemi tentunya kita harus menyesuaikan. Karena juga izin kerumunan, kemudian kita juga harus memastikan protokol kesehatan. Jadi kita bikin Aktif Indonesia Race, itu adalah hybrid sebenarnya teman-teman semua. Jadi total peserta adalah 10.000. 5.000 yang on ground di Jakarta Series ini dan 5.000 lainnya melalui virtual. Jadi nanti ada family run yang 5K, kemudian juga ada yang 20K dan juga ada bike. Jadi ada ride ya 50K.
Jadi kita benar-benar sebenarnya mengajak seluruh masyarakat Indonesia. Jadi nggak hanya di Jakarta, tapi ini nasional. Jadi Aktif Indonesia Race ini cakupannya lebih besar, nasional. Demikian mungkin. Oke, berarti itu juga yang menjadi istimewa dari pelaksanaan Milo Aktif Indonesia Race 2022 ini ya, Benar. dibandingkan acara-acara lari yang pernah diadakan oleh Milo ya Ibu Iya. ya. Oke, ini sepertinya sudah tidak sabar ada yang ingin bertanya